Dalam nama Yesus, jamah kami dengan firman, dengan roh-Mu. Makasih. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Salam semua. Kita baca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Ya, sudah? 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir semua. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, jadi dari anak-anak, ya, anak-anak kayak Miracle gini, anak-anak, ya Miracle siapa lagi? Moses, Sosi, anak-anak, bahkan lebih kecil lagi, ya, Immanuel, Kengke, ya, kayak zaman Samuel, anak kecil dipakai, ya. Lalu yang kedua remaja, ini remaja ngoni, ya, taruna-taruna, itu remaja, ya, dipakai Tuhan. Tuhan curahkan rohnya ke atas semua. Lalu orang-orang tua, tua ini bukan tua umur, saudara. Tua ini pemimpin, presbyteros itu bahasa aslinya. Ya, presbyteros itu bisa gembala, bisa ketua youth, bisa siapa lagi, ya, pemimpin. Itu dicurahkan Roh Kudus yang sama pada hari terakhir. Dampaknya seperti apa? Terjadi kegerakan yang besar. Nah, ini. Ya, terjadi kegerakan yang besar. Ya, saya berharap malam ini semua kita mendapatkan hal itu. Betul tidak? Siapa sih yang sudah berbahasa roh, angkat tangan. Ya, sudah bahasa roh, angkat tangan. Oke, turun. Yang belum, angkat tangan. Yang belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak ya, belum ya? Sebentar, ngoni mau dapat toh? Sebentar. Nah, kenapa? Karena kita ini anak muda menjadi spesial di mata Tuhan. Sangat spesial. Seperti zaman Yosua. Zaman Yosua itu semua anak muda dipakai Tuhan merobohkan tembok Yeriko. Opa cuma 2 orang. Kaleb dan Yosua. Itu usia 80 tahun orang dua. Ya. Semua yang muda. Yang lahir di padang gurun. Yang tua-tua mati semua, saudara. Tapi yang muda dipakai Tuhan untuk kegerakan yang besar. Roh Tuhan urapi, ya. Ada anak muda dipakai Tuhan itu Yeremia namanya, Nabi Yeremia. Dia bilang, aku masih muda, nggak pandai bicara. Masalah pandai bicara atau tidak pandai bicara itu bukan urusan, ya, kemampuan kita. Kalau kita diurapi Tuhan, menjadi orang yang paling cerewet, itu dalam hal positif. Menyampaikan kebenaran firman, menyampaikan firman Tuhan tanpa ragu, tanpa takut. Gitu ya. Ya ini. Jadi semua orang di tempat ini, anak muda, apalagi mau jambore tanggal berapa tadi? 24 sampai 28. 4 hari ya. Wah, luar biasa. Di Tomohon. Ya, di Tomohon. Kalau orang nggak diurapi Tuhan jadi penonton, pemalu, minder, di pojokan, malu-maluin. Yang lain semangat, gairah, terus malu-maluin, marah, kepahitan, ngambek, itu akan. Nggak punya pengaruh apa-apa. Padahal ngonipi bos, tahu ngonipi bos? Kakak Dede, iya toh? Dia ketuanya. Kalau ngoni nggak diurapi Tuhan, nggak kepake sebagai tim untuk isi acara, saudara. Betul tidak? Yang lain bisa maju, bisa luar biasa, orang biasa-biasa saja. Jadi titik beratnya di situ. Kalau semua diurapi Tuhan, mau anak kecil, mau orang besar, remaja, Tuhan mau pakai semuanya. Betul tidak? Siapa sini mau diurapi oleh Tuhan? Mau diurapi oleh Tuhan? Semua kan mau diurapi toh? Betul tidak? Diurapi Tuhan. Lihat tuh, ya. Kita baca Yeremia pasal 1 ayat 4.
Yeremia 1 ayat 4. Ya. Yeremia ini waktu dipakai Tuhan usia remaja pemuda. Ya, masih muda. Ini nih Nabi Yeremia, ya. 1 ayat 4. Sudah ketemu? Mari baca. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. 5. Aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bayangkan, baru lahir Tuhan tetapkan. Kenapa? Jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Baru lahir, belum main banner. Baru lahir Tuhan langsung tetapkan. Kenapa? Ini menjadi nabi Tuhan. Luar biasa. Lihat ayat 7. Ya, ayat 6 juga 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah. Semua baca. Sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Nah ini. Siapa sih di rumah paling cerewet? Angkat tangan. Ada yang paling cerewet di rumah? Ada. Tukang bakalai di rumah? Ada. Nah, halo. Kasih tahu, jangan mulutmu dipakai setan untuk cerewet bakalai. Tapi dipakai Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kasih, menyampaikan kebaikan, menyampaikan penghiburan, menyampaikan kabar kemenangan kepada banyak orang. Amin. Nah ini, ya toh? Itu tidak. Ini zamannya kegerakan anak muda. Ya, kita ini emeritus. Tahu emeritus apa tuh? Pensiun. Ya, umur pensiun, saudara. Itu usia 60 ke umur pensiun. Dan umur belasan tahun, umur anak-anak itu dipakai Tuhan. Karena janji Tuhan. Nih, Yeremia tidak pandai bicara. Lihat, lalu apa jawaban Tuhan? Ya, jawaban Tuhan, ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, harus engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, harus kau sampaikan. Nah ini. Tuhan utus, Tuhan itu roh. Dia kalau mengurapi seorang, Tuhan taruh kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Untuk melihat kehadiran Tuhan. Untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Entah berupa ayat firman Tuhan di Alkitab, atau berupa mimpi yang Tuhan berikan untuk disampaikan kepada banyak orang. Begitu, ngerti? Amin, amin. Ya, terjadi kegerakan anakmu di tempat ini. Ya, toh. Atau orang bangun sumber daya dari dalam. Amin. Bisa di Tendeki, bisa di tempat lain, saudara. Pakai tenda itu. Iya, toh. Karena saya tidak mau melayani sini hanya terima bersih. Dibina orang lain, datang bergabung, langsung tampil di mimbar. Itu bagus-bagus saja, tapi enggak bagus. Orang enggak berkeringat untuk melahirkan orang itu. Dalam Yunus pasal 4, Tuhan bilang Pak Yunus begini, engkau tidak bersusah payah menumbuhkan pohon itu. Kenapa engkau marah? Paulus tulis kepada jemaat Korintus, jerih payahmu dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Orang berjerih payah, bergumul. Tuhan buka pintu berkat untuk kita. Kita butuhkan. Dalam waktu 3 minggu ke depan ini, saudara. Kita berusaha. Kenapa? Janji Tuhan terus boleh dilewatkan. Sumber daya pelayanan kita mesti mampu. Mesti mumpuni, kata bahasa kerennya. Mesti dahsyat, mesti hebat. Kasih tahu, engkau orang hebat yang Tuhan rencanakan. Amin. Bilang jangan main-main, jangan masa bodoh. Ini waktu Tuhan untuk kita semua anak muda. Ini janji Tuhan. Dia mengurapi anak kecil, mengurapi remaja, pemuda, mengurapi orang-orang tua. Wow, hebat ayat itu. Tanpa ini kita bangun agama cuman. Ada orang bergereja, ada orang beribadah. Ya cuma upacara bendera saja tuh. Silakan bangkit berdiri, silakan duduk, silakan lipat tangan, silakan pulang. Cuma gitu. Enggak ada dampak perubahan apa-apa. Karena itu kita anak muda di sini mesti tampilnya beda.
Beda, bukan berarti terang sombong, arogan, tidak. Tapi tampil yang penuh kuasa. Bilang amin. Bukan asal tampil, ya toh. Ada kan pelayan Tuhan begitu, asal tampil, pakai baju tamburinya bagus-bagus, enggak diurapi Tuhan, saudara. Duniawi. Nah itu, duniawi, saudara. Sebab nanti terus mau bikin KKR, rencana bikin KKR di sini, ulang tahun gereja bulan September. Gedung cukup besar, KKR sini saja. Ya toh, mau bikin di lapangan boleh juga sih. Asal sepakat semua, bikin di lapangan, boleh. Ya toh. Kita berdoa untuk itu. Tapi yang penting kita diurapi Tuhan dulu, itu gampang, Tuhan mau pakai orang. Orang diurapi Tuhan memiliki ciri. Ciri pertama itu dia tergila-gila dengan Tuhan. Bilang tergila-gila dengan Tuhan. Ayo bilang. Amin. Wah, dia enjoy, dia senang, dia suka. Enggak bergaul sembarangan. Ya. Enggak tertahan sebatona kiri kanan. Ini boleh. Itu mengurangi urapan Tuhan, bahkan menghilangkan urapan Tuhan. Nanti umur pas menikah kayak kakak Randy dengan kakak Yanti. Umur pas. Iya toh. Yang batona tiap hari WA sembunyi-sembunyi terus sana kamari. Itu bikin apa? Urapan gairah ibadah turun. Roh najis masuk ke zaman Imam Eli seperti itu. Maka Tuhan marah, Tuhan bunuh Tuhan anak imam ini. Hofni dan Pinehas mati tewas dalam peperangan. Roh Tuhan tinggalkan mereka. Karena mereka itu najis. Mereka bikin 3 dosa dalam bait Allah. Pertama, pencuri. Bayangkan anak pendeta pencuri. Iya toh. Nah, yang kedua tukang batona, Doran. Ya, roh najis, percabulan masuk. Yang ketiga pemelawan, enggak mau dengar nasihat. Ya, jadi kalau hidup seperti itu susah mau berkembang. Ya. Susah mau berkembang. Doa saya untuk saudara semua di sini agar punya hati mau dengar nasihat. Amin. Saya suka saudara tampil jadi punya pengaruh besar di kota ini. Jadi pemimpin disegani, usia muda tapi penuh hikmat, wibawa, lincah. Betul tidak? Ya, dipakai Tuhan, diperlukan oleh Tuhan, diperlukan oleh gereja Tuhan. Modalnya apa? Cinta kekudusan. Bilang cinta kekudusan. Baca Ibrani 1 ayat 9. Ibrani 1 ayat 9 ini tentang Yesus ini. Tapi Alkitab berkata kita bertumbuh ke arah Yesus. Ibrani 1 ayat 9. Semua baca. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurap engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi apa tuh? Ya. Jadi kita diurapi Tuhan melebihi di atas rata dipakai Tuhan. Usia muda belia, enggak takut mati, enggak takut miskin. Sudah. Enggak takut mati, enggak takut miskin, enggak malu-malu, saudara. Berani menginjil, berani melayani, berani menyampaikan kebenaran. Mengapa? Karena Tuhan dan firman ada dalam diri kita. Ini janji Tuhan. Tuhan urapi lebih, double porsi, ganda. Kayak Tuhan mengurapi Elisa. Elia minta mati, dia diurapi Tuhan luar biasa. Makanya pada waktu Tuhan bilang begini, panggil Elisa ganti engkau. Lalu Elia tanya kepada Elisa, engkau perlu apa dari aku? Saya minta urapan double porsi darimu. Karena dia lihat setan itu kuat sekali waktu itu. Memakai keluarga kerajaan untuk membunuh kebenaran. Membunuh Nabi Tuhan. Maka untuk menghancurkan kekuatan jahat yang bekerja di keluarga kerajaan, perlu urapan double porsi. Kalau enggak bisa, sudah enggak bisa. Berbahaya kalau setan pakai pemimpin politik. Itu berbahaya. Saudara, hamba-hamba Tuhan jadi makanan singa, menjadi bahan olokan.
nggak ada nilai. Kayak zaman gereja mula-mula, dibunuh tanpa belas kasihan, dipancung begitu saja. Itu setan masih di keluarga kerajaan. Seperti zaman Elia sama. Zaman gereja mula-mula, zaman Paulus sama. Maka Paulus dipancung lehernya. Tapi mereka sudah hidup siap mati untuk kerajaan sorga. Anak-anak muda ingin merubah peradaban yang baru, peradaban kebenaran, peradaban yang kasih sayang, perlu diurapi oleh Tuhan. Amin. Amin enggak? Ya, roh nakal, kepala batu, kepala angin mesti musnah semua. Betul tidak? Hanya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Betul tidak? Semua di sini sudah. Gereja ini Tuhan berikan kepercayaan punya pengaruh minimal pada GBI sekota Bitung ini. Tentu kita sebagai tim, amin. Jangan nama besar saya, nama besar Dede Dula di sini, ya, dibuat hancur karena beberapa gelintir orang yang tidak mau dengar-dengaran, tidak mau diurapi oleh Tuhan. Min boleh. Halo? Kita tidak jaga gengsi tidak, tapi menjaga kemuliaan Tuhan. Amin. Amin saudara, adik-adik semua. Ya, kita menjaga kemuliaan, menjaga kepercayaan dari Tuhan untuk kita. Nah, makanya lihat sini, Tuhan urapi ke Yeremia tadi, sama dengan Musa. Musa 40 tahun dia berkata, kita tidak pandai bicara baik. 40 tahun Musa waktu itu dipanggil Tuhan. Saya tidak fasih berbicara. Tuhan bilang begini, lidah manusia aku yang ciptakan. Halo amin. Kata apa tamahanmu? Lidahmu Tuhan ciptakan. Amin. Betul tidak? Lidahmu Tuhan ciptakan untuk menyampaikan kebenaran. Dari usia muda, makanya youth itu harus punya grup kayak Zoom begitu. Ada doa share firman di tempatmu, jangan kumpul. Ya toh? Zoom atau apa bikin WA begitu, video call begitu. Ada grup begitu, bikin enggak? Melatih semua orang share, jangan cuma dia yang ngomong, semua orang share. Apa firman kau dapatkan, share Pak teman. Ngomong di video itu. Minimal seminggu sekali. Iya toh? Komitmen jam berapa? Terang kumpul di udara. Kumpul, share firman. Itu melatih kita bisa share firman Tuhan. Amin. Daripada cuma main game saja. Siapa sih suka main game? Ada? Ada? Janji enggak berhenti main game atau kurangi? Kalau berhenti ya ngoni masih ya waktu bermain. Tapi jangan kita gunakan waktu sepenuhnya untuk hanya main game aja. Pengkhotbah 3 bilang segala sesuatu ada waktunya. Iya toh, betul tidak? Sama, terus sekolah itu kan 45 menit belajar di kelas. 10 menit, 15 menit ada istirahat, bermain di halaman. Belajar lagi. Kan manusia begitu. Dia tidak bisa force 1 hari penuh kayak Musa doa angkat tangan 1 hari. Tidak seperti itu. Tapi kalau kita gunakan waktu sepenuhnya hanya untuk main game, hidup kita nggak berarti. Sampai tidur ketendisan game. Ya, kenapa ngana? Ketendisan game. Itu namanya kerasukan game, sudah. Halo? Ya, tapi kalau kita diurapi Tuhan, tidur pun kita masih khotbah. Bukan ngigo dia. Dia usir setan, dia berkhotbah di mana-mana. Hebat sekali. Ketahuan di sosmednya, di Facebooknya, di story-nya, saudara. Dia suka khotbah, dia suka memberitakan firman Tuhan. Nah, ini perlu tertanam batin kita. Karena di perjanjian baru semua orang ya dipanggil Tuhan untuk menjadi imam acara rajani. Semua orang, tidak satu orang, semua orang, termasuk anak muda. Ada seorang anak muda Alkitab di Injil Lukas. Disebut orang muda yang kaya yang bodoh. Saya mau tanya, bisa nggak orang bodoh kaya? Boleh nggak orang bodoh kaya? Bisa nggak? Ada lihat nggak? Orang nggak sekolah bodoh sekali tapi kaya, ada nggak? Nggak ada saya ketemu. Minimal tamat SMA atau SMK sudah.
Betul tidak? Ya, dia bisa kaya raya, punya uang banyak. Saya mau tanya kepada adik-adik semua, apakah Tuhan benci orang kaya? Tidak. Justru Tuhan membuat kita kaya. Amin. Amin enggak? Coba tunjukkan Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Yang membuat kaya itu siapa? Lihat, Ulangan 8 ayat 18, semua baca. Tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud menurut perjanjian kepada nenek moyangmu, kepada Abraham. Itu ingat persembahan Ishak itu. Ini janji ini. Tuhan yang kasih kekuatan. Apa itu kekuatan? Hikmat, semangat, gairah, rezeki, kemujuran. Itu kekuatan Tuhan. Ya toh? Ya, orang biar punya hebat skill, hebat keterampilan, tapi Tuhan gak kasih kemujuran, mau apa? Coba. Mau apa? Coba. Ya toh? Nah, orang muda yang kaya tadi, ya, kenapa disebut dia bodoh? Karena dia menjadi orang tamak. Itu bikin bodoh, bikin jadi tamak. Orang kaya tetap tidak boleh tamak, mesti murah hati. Kekayaan sebangun hubungan. Habis ibadah begini, teman-teman, saya traktir makan bakso semua. Itu begitu. Jangan tiba-tiba flu mendadak, nah boleh. Bilang lakukan. Amin. Ya, satu porsi cuma 5.000, 10.000. Nah, didoakan satu yud diberkati Tuhan. Amin. Amin enggak? Betul. Punya mental. Itu anak muda yang kaya tadi ya bodoh di situ. Tuhan bilang begini, pergi jual hartamu ikut aku. Apakah Tuhan suruh jual semua jadi miskin? Tidak. Maksud Tuhan adalah lepaskan hakmu tentang kekayaan. Ikut aku. Begitu maksudnya. Dan dia pulang sedih. Dia bilang, ini pertama terakhir ikut Yesus. Yesus gak mau kita jadi kaya. Buat apa ikut Tuhan kok miskin-miskin? Salah mengerti dia. Abraham kaya enggak? Kaya. Dia pakai kekayaan itu apa? Untuk bangun mesbah, untuk gaji karyawan. Untuk ibadah dia bangun mesbah. Betul tidak? Begitu betul anak muda punya mental sesungguhnya. Jangan bilang pendeta berdoa, Bapak Gembala doa supaya saya kaya dulu. Bukan, bangun dulu karakter mental. Berjanji kepada Tuhan dan diri sendiri. Jika saya punya kekayaan, saya tidak boleh tamak. Begitu. Baru Tuhan kasih berkat, betul tidak? Sehingga habis pelayanan kan, semua pelayan-pelayan mari kita berdoa. Habis mari kita masuk ke tempat makan bakso. Satu mangkok. Amin. Ini yang lemas di sini, lemas. Tidak bisa bilang amin di sini. Halo? Kita akan bangga seperti itu. Betul tidak? Murah hati. Begitu. Ya. Sehingga kita menjadi orang yang semangat diurapi Tuhan. Menyala-nyala untuk Tuhan. Amin. Ini sudah. Ya. Jadi kita murah hati. Kenapa? Karena punya sumber ada. Tuhan mengurapi kita untuk kita dapat kekuatan, mendapat kekayaan. Datang berkat Tuhan. Berdoa. Begitu. Bikin usaha. Ya, atau kreativitas. Betul dia. Cari modal umpamanya, cetak baju kos, jual di Jambore umpamanya. Iya toh? Halo. Ya, punya modal baru 5 juta, cetak baju kos, jual Jambore, untung banyak itu. Iya toh? Di sini Pak Ketua di sini. Apa logo Jambore itu? Mau ambil, mau bikin kaos jual di atas. Bikin stand nanti ada yang jaga begitu. Ini ada stand sana, counter sana, jual kaos. Wah. Beli di atas, pulang dapat doi. Halo? Itu lebih halal begitu. Betul tidak? Mumpung masih 3 minggu ke depan. Bilang, tujuh Pak, pikir. Ayo bilang, pikir.
Amin. Bilang pikir dong. Baju kos cetak. Iya toh? Nu setoran cetak, orang kasih uang orang cetak. Modal berapa jual di atas, iya toh? Tanggung jawab siapa jual? Ya, jual. Orang jujur, anak jujur, tim jual ini baju kos umpamanya. Halo, bisa? Bisa nggak? Halo, iya toh? Kalau ngone berani, kita berani pinjam modal. Kalau begini ya kita kuat nggak ada waktu, kita kuat sibuk, makan sibuk. Itu sama orang muda kaya yang bodoh tadi itu. Urus cuma diri sendiri itu dia. Dia berkata, hai jiwaku bersenang-senanglah. Bodoh sampai di otak. Ubun-ubun. Karena ayat bilang begitu, betul tidak? Ya, dia tidak menghiraukan janji Tuhan, diurapi Tuhan tadi. Hidup diri sendiri. Hai jiwaku, senang-senanglah. Buat apa ibadah yud? Alasan saja, kita lagi kurang sehat. Kita lagi begini begitu. Jadi orang yang model seperti itu. Sekali step Yesus, amin. Amin gak? Halo, amin. Anak muda, you stronger. Ulang. Kalau setiap you strong, semua harus berdiri. Kau ngomong, tepuk tangan kau duduk. You stronger! Gitu. Amin. Ya. Halo? Sekali lagi. You stronger! Jadi orang bergairah, semangat. Betul tidak? Halo? Jangan taruh lem di kursi, amin. Alias tidak bisa berdiri. Tuhan punya rencana besar untuk kita. Karena janji Tuhan ini. Tuhan curahkan roh. Ya, tahun 80-an. Lawatan Tuhan di Jakarta. Waktu itu karena terjadi kerusuhan besar di Jakarta. Waktu satu lengser. Dari situ banyak sekali orang menjadi korban. Korban harta, korban nyawa, korban moral. Ya terjadi saudara, itu Jakarta adik-adik semua. Dengar, perhatikan. Lalu pendeta-pendeta bikin apa? Dorang selalu mencari bukit doa, berdoa. Berdoa syafaat, berdoa minta ampun, berdoa agar Tuhan pulihkan. Maka terjadi lawatan Tuhan besar di kota Jakarta. Anak-anak muda besar-besar itu, anak-anak kecil itu, diurapi Tuhan, luar biasa. Ya. Di Jakarta ada seorang anak kecil, ini umur kayak miracle begini. Diurapi Tuhan. Karena orang tua bawa ke retreat, saudara. Itu diurapi Tuhan luar biasa. Dia pulang, mereka pulang dari retreat sampai Jakarta, anaknya ngomong begini, Ma, kita harus pergi ke Bogor ulang. Mau doa engkong yang dari jadi lagi parlamen. Mama bilang, enggak boleh, sudah malam, nanti bisa, enggak bisa. Mesti sekarang. Lalu mamanya bawa anak ini ke sana, ke Bogor. Sampai sana dia doa sederhana. Dalam nama Yesus engkong jalan. Langsung jalan, sudah. Langsung jalan sembuh. Anak kecil ini. Kalau ini terjadi di tempat ini, miracle ke Moses, apa nama Moses? Moses nggak boleh nakal, amin. Moses itu nabi, halo. Musa itu Moses. Ini ada. Nah Moses, Musa, Mores, itu sama, satu itu. Dipakai Tuhan, anak kecil. Ya, saya bersaksi karena saya melihat dan saya ikuti. Bahwa anak kecil dipakai Tuhan. Ya, kerinduan Tuhan dan kerinduan saya juga di tempat ini. Kerinduan Tuhan, maka Tuhan curahkan roh pada anak-anak nih. Ini Tuhan punya kerinduan. Kalau Tuhan nggak punya kerinduan, buat apa Tuhan curahkan roh pada anak-anak kecil? Buat apa? Ayat ini. Itu nubuat 800 tahun sebelum Masehi oleh Nabi Yoel. Ini Yoel, kasih nama Yoel. Karena kita punya harapan dia jadi Nabi Tuhan masa datang.
Nabi itu kerjakan 3 hal. Mendengar, melihat wahyu. Yang kedua, doa syafaat peperangan rohani. Yang ketiga, menemplak, menyucikan tubuh Kristus. Itu 3 hal pekerjaan Nabi. Kita bukan Nabi, tapi bisa melakukan pekerjaan kenabian. Amin. Ini mendapat wahyu, ya, mengadakan peperangan rohani dan menguduskan, menemplak, menegur orang berdosa. Itu Nabi. 3 ini paling pokok. Dia kerjakan. Nah, gitu. 800 tahun sebelum Masehi dia bernubuat akan datang waktunya Tuhan curahkan roh pada semua manusia. Maka Rasul Petrus mengutip nubuat itu. Genap 2000 tahun yang lalu. Ya. Bagi saya melihat keadaan seperti itu, saya rindukan sesudah kerinduan hati Tuhan begini. Anak muda di sini mesti diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Amin. Halo, amin. Engkau akan menjadi orang hebat di masa datang, pengubah dunia. Karena Tuhan pertama mengubah dirimu, mengurapi engkau. Engkau akan mengubah peradaban bumi. Siapapun yang menentang, Alkitab berkata gunung tinggi akan dipindahkan. Gunung itu akan diratakan. Lembah akan ditimbun. Ini kekuatan Tuhan bekerja dalam diri anak muda. Iya toh? Halo? Mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Nah, doa saya malam ini dan seterusnya, Tuhan, urapi anak-anak muda di sini, dipakai dalam aneka karunia pelayanan roh Tuhan. Baik kesembuhan mujizat, berkhotbah, mengajar, ya, main musik, menari, semua dikerjakan roh Tuhan yang sama untuk membangun tubuh Kristus dimanapun orang berada. Tidak? Amin. Mau ikut? Mau terima Roh Kudus? Halo? Ini. Tuhan datang. Apa kerja Roh Kudus? Yang pertama, mentahirkan kita. Waktu Roh Tuhan bertemu dengan Yesaya ngomong begini, Tuhan, aku seorang najis bibir, aku pasti celaka. Enggak. Roh Tuhan datang bukan untuk menghukum kita, tetapi memulihkan keadaan kita. Amin. Tuhan menyuruh sarafim. Sarafim malaikat api, itu sarafim, saudara. Membawa bara api, membakar lidah yang kotor, lidah pemakai, lidah penipu, lidah jahat, dibakar semua. Sehingga saya menjadi tahir. Ya, dia seorang nabi besar, menyampaikan nubuat yang hebat. Bahkan sebelum datang Yesus sebagai fisik, disuruh lihat, dia akan menderita, disiksa, dipukul. Rupanya bukan si manusia. Dia lihat, kayak tontonan film begitu. Sebelum terjadi, dia lihat, wah, 600 tahun sebelum Yesus salibkan, dia lihat, hebat tuh. Hebat enggak? Hebat, saudara. Dilihat, wah, ini Mesias, oleh bilurnya kita disembuhkan. Dia lihat, saudara, ini. Pekerjaan yang pertama, mentahirkan. Yang kedua, memberi kekuatan untuk berbicara. Bicara apa? Bicara kebenaran, bicara firman Tuhan, bicara pesan-pesan Tuhan. Dan itu terjadi, saudara. Amin. Itu terjadi, saudara. Saudara coba pulang tes, kalau engkau diurapi pulang tes, ngomong di Facebook juga. Siaran langsung. Tuhan akan tahu, Bapak itu punya penyakit. Tuhan mau sembuhkan sekarang. Transisi, regenerasi. Saya doa, belum terlambat. Apalagi usia kalian muda belia. Tuhan mau urapi saudara. Amin. Engkau dan saya akan tergila-gila untuk melayani Tuhan. Melayani jiwa-jiwa. Amin. Amin. Mau? Mau enggak? Halo, amin. Pertama tadi saudara mentahirkan. Yang kedua berbicara. Yang ketiga melakukan keajaiban tuh. Menyembuhkan orang sakit. Tanda orang, ya, tanda kerajaan surga datang, lumpuh berjalan, bisu berkata-kata. Kita baca saja. Matius pasal 11 ayat 4 dan 5. Baca semua, 3 mulai. Yesus menjawab mereka, pergilah katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Terus 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan,
orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik ini, tanah kerajaan surga. Lihat, anak muda diurapi Tuhan. Engkau akan semangat seumur hidup melayani Tuhan. Enggak akan lelah. Halo? Dan hidupmu diberkati Tuhan. Betul ya? Betul diberkati Tuhan. Sudah lihat gereja besar ini? Saya enggak punya uang bangun, tapi ini hasil penginjilan. Lihat. Enggak pernah suruh mereka jalan cari dana. Enggak. Tuhan bekerja. Ini kursi ngoni duduk. Ini orang cuma kasih cuma-cuma. Kita enggak beli satu pun. Ini ada semua. Tuhan kerja. Kenapa? Tugas saya memberitakan Injil. Tugas Tuhan adakan mujizat. Tugas sebagai tugas, ya toh? Alkitab bilang, aku turut bekerja meneguhkan kamu. Gitu. Itu tugas kita beritakan aja. Mau jadi tidak itu urusan Tuhan. Tapi itu benar firman Tuhan. Tuhan akan bekerja meneguhkan firman-Nya. Amin. Amin enggak? Ini perlu diurapi Tuhan sudah. Sudah. Daripada Tuhan ragu-ragu. Buat apa? Dah. Ya bisa. Kenapa? Tuhan punya kerinduan tadi. Semua orang, dari anak kecil, remaja, orang tua diurapi Tuhan. Itu hebat. Itu hebat. Hebat. Di pilihan lama hanya satu orang diurapi Tuhan, anak bayi nama Samuel. Lainnya sudah. Cuma Samuel. Itu karena krisis kepemimpinan. Ya, dah semua orang. Daud pun jadi raja itu karena krisis kepemimpinan sudah. Orang-orang dewasa enggak dipakai Tuhan, semua bikin jahat. Maka Tuhan cari anak remaja satu bernama Daud. Ini. Di zaman akhir Tuhan mau semua kita, anak muda dari sekolah minggu 11-an sampai remaja, pemuda, orang tua, semua diurapi oleh Tuhan. Untuk apa? Tampil beda dong, bukan sombong, bukan angkuh. Membawa obor kuasa Tuhan. Amin. Membawa api kegerakan Tuhan. Di mana-mana terbakar semua. Ini perlu, saudara. Iya dong. Saya mengerti sekali hal-hal seperti itu. Karena saya alami proses seperti itu. Kegerakan besar Tuhan. Itu lawatan Tuhan turun besar. Semua orang terhuyung-huyung, saudara. Ya, terlempar-lempar. Kuasa Tuhan besar sekali terjadi waktu itu. Saya ingat. Disuruh Tuhan datang ke sini. Nanti Tuhan sediakan tempat. Jadi tempat ini Tuhan sudah ngomong jauh hari. Di kota Ambon, bahkan di Jakarta. Ada pendoa suat Jakarta berkata bahwa Tuhan akan kasih tempat di Bitung. Saya datang. Tempat dapat secara gratis. Tuhan kasih. Nah gitu. Itu sejarah. Datang sini selama 3 tahun, 2000, 2001, 2002, 2003 awal, saya belum ada penggembalaan, hanya nginjil ke sana kemari. Menginjil sudah. Sampai di pedalaman Toraja, sampai di Halmahera, pedalaman sana semua, Papua pergi sudah. Mau sendiri, mau 2 orang, saya pergi sudah. Nah, salah satu hasil penginjilan itu, uang yang mereka berikan dalam jalannya, pelayan itu, bangun tempat ini. Itu Tuhan kasih. Ini riwayat pelayanan. Halo? Tuhan sediakan, saudara. Orang nggak boleh jadi bodoh. Tahu bodoh? Punya uang untuk diri sendiri. Itu bodoh. Bilang, punya uang diri sendiri itu bilang bodoh. Bilang. Amin. Halo. Orang muda kayak itu ngomong begitu. Hai jiwaku, senang-senanglah. Hari ini makan bakso, besok makan ayam pepes, sana makan ini, makan itu. Tuhan bilang hari ini aku taruh asam urat tinggi sekali. Sampai engkau bisa angkat kaki. Atas. Oh, udah, kelar itu. Halo? Kasih tahu, jangan biongo. Bilang. Amin. Gitu. Orang hidup diri sendiri. Dia nggak lihat pekerjaan Tuhan. Dia pikir rugi sekali. Kuncudu minta ampun. Kasih tahu, orang kikir tidak masuk surga. Bilang. Kasih tahu sebelah, woi, orang kikir tidak masuk surga. Sebelah bilang, orang kikir nggak masuk surga. Amin. Inilah dari muda.
Jangan orang kikir. Amin. Betul tak? Halo? Ini perlu sudah. Karena Tuhan punya rencana. Tuhan akan ganti semua. Apa yang kita tabur. Tinggal doa Tuhan. Tingkap-tingkap langit terbuka. Saya cari bahasa Ibrani. Tingkap langit itu apa sih? Pengertiannya. Dalam Maleakhi 3 ayat 10 itu. Apakah tidak membuka tingkap? Ternyata Tuhan bilang begini. Semua saluran dibukakan. Iya toh, semua saluran, semua jalan dibukakan begitu. Hebat sekali nih. Tuhan lakukan hal tersebut untuk kita semua. Tingkap-tingkap langit. Semua jendela-jendela dibuka, saluran air dibukakan. Semua keran, semua berkat dibukakan untuk kita. Hebatnya luar biasa. Bila amin. Karena kegerakan Tuhan terjadi itu terjadi kemurahan Tuhan, mujizat terjadi. Begitu. Mujizat terjadi. Maka saya berani Senin mau beli besi. Apa jadilah, terjadilah. Ya, karena saya harus lengkap. Ya, tinggal cari terpal kemarin. Kalau masih bagus, bisa beli baru lagi. Iya toh, ada di gudang itu, ketimun-timun sana. Ya, mesti kerja bak 1 hari, ngecat. Dia pimpinan kakak dede. Nanti konsumsi kakak itu tanggung jawab beli bakso apa yang mau dimakan, tapi cat. Supaya jangan dia karat, jangan juga kotor tangan, bersih. Amin. Ini, nanti cat saya yang beli. Tapi ngoni yang kerja, laki perempuan. Halo? Mecat. So, jadi inventaris. Jaga bagus-bagus, jangan dibongkar banting-banting, jangan. Itu rusak. Iya loh. Kita kerja yang terbaik. Untuk Tuhan dan untuk kita juga. Betul ya? Amin. Halo, amin. Sekarang kesimpulan begini, pemusik ke depan. Kesimpulan begini. 1. Kerinduan Tuhan mengurapi engkau. Amin. Yang kedua, Tuhan datang mengurapimu. Dia akan mentahirkan engkau. Kalau mulutmu kotor, pikiranmu kotor, hatimu kotor, Tuhan murnikan. Yang kedua, Tuhan akan menaruh firman di hati, di mulut, di jiwamu. Amin. Tuhan mengurapi. Untuk apa? Kita menjadi pengubah dunia. Amin. Samuel anak kecil diurapi Tuhan. Merubah peradaban Israel. Mengurapi, melantik raja-raja Israel. Saudara. Itu Samuel. Kita pun demikian, diurapi Tuhan. Umur kita, Tuhan yang atur. Roh Tuhan itu roh yang sangat dahsyat. Bekerja. Janji Tuhan. Kenapa saya berani berdoa untuk anak sekolah minggu? Karena janji Tuhan, anak-anak diurapi Tuhan. Kalau orang berkata anak ini boleh, dia tuh anti firman, anti Kristus. Tuhan berjanji, anak kecil diurapi Tuhan, remaja diurapi Tuhan, orang tua diurapi oleh Tuhan. Bila amin? Mau diurapi Tuhan? Halo, amin? Berdiri semua, berdiri. Haleluya. Awan kemuliaan Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu urapi anak-anak-Mu di sini Tuhan. Turun dan memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Memenuhi hatimu. Biar awan kuasa-Mu Bapa
kuasamu. Urapi anak-anakmu Tuhan. Urala bara 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 bara. Yarala bara 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 bara. Yarala bara bara bara. Yarala bara bara yarala bara bara. Ya ba 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 ba. Urala bara yarala bara. Oh Lord God. Yarala bara bara bara. Urapi Tuhan. Urala bara bara. Yarala bara urapi ya Tuhan. Mengalir kuasa urapan-Mu. Yarala bara 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 bara. Urapi. Jesus urapi. Yarala Bapa power Lord God. Baptisan Roh Kudus terjadi dalam nama Yesus. Urala bara 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 bara. Yarala Bapa urapi ya Tuhan. Urapi dengan roh dan kuasa-Mu. Yarala Bapa